Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masih Kang Alap Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 30 September 2023, Masika berada di Makom Ki Gede Kreo. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara dengan nama Ki Gede Kreo, maka akan berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diceritakan, pada zaman dahulu di negara Syam, ada seorang putra yang bernama Syekh Sayyid Syarifuddin. Ketika menginjak dewasa, Syekh Sayyid Syarifuddin berkeinginan untuk mencari ilmu ke Jawa dan adu kesaktian. Syekh Sayyid Syarifuddin mohon pamit kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya tidak mengizinkan. Dengan keinginannya yang kuat, Syekh Sayyid Syarifuddin memaksakan diri tanpa pamit kepada orang tuanya. Berangkatlah untuk memenuhi apa yang dicita-citakannya. Syekh Sayyid Syarifuddin datang di Jawa, berlabuh di Mundu pesisir. Di Mundu penghuninya hanya beberapa orang saja. Bertemulah dengan seorang aki-aki dan nini-nini. Syekh Sayyid Syarifuddin memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya kepada kedua orang tua itu, yaitu ingin adu kesaktian dengan Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Jika dirinya dapat dikalahkan, maka bersedia untuk menjadi muridnya. Kehidupan aki-aki dan nini-nini setiap harinya mencari buah gayam. Buah gayam dibentang, dalam bahasa Cirebonnya itu dibelah, diambil isinya untuk dijual. Aki-aki tersebut sehari-harinya bentongi gayam sehingga dijuluki Syekh Bentong. Syekh Bentong memberi penjelasan kepada Syekh Sayyid Syarifuddin nanti diantar ke Cirebon untuk menemui Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam berbincang-bincang, tibalah waktu sholat. Syekh Bentong tanpa permisi menghilang masuk ke kentongan. Tenggang beberapa menit, nini-nini masuk lagi ke kentongan. Syekh Sayyid Syarifuddin kebingungan. Lubang kentongan yang sempit bisa dimasuki Syekh Bentong bersama istrinya. Syekh Bentong meminta kepada istrinya untuk menggapai tangan Syekh Sayyid Syarifuddin agar bisa masuk ke kentongan. Setelah Syekh Sayyid Syarifuddin masuk ke kentongan, kelihatan berubah, ada masjid besar dan megah seperti masjid yang ada di negara Syam. Syekh Bentong sholat berjamaah, memohon kepada Syekh Sayyid Syarifuddin menjadi imam. Bingung juga Syekh Sayyid Syarifuddin, dibuatnya yang semula hanya bertiga. Tahu-tahu kemudian sholat dimulai, banyak sekali orang yang ikut makmum. Begitu selesai sholat, orang-orang jadi tidak tahu arahnya, bubar sekejap mata. Selesai melaksanakan sholat, keluar lagi dari kentongan. Kebetulan Syekh Bentong kedatangan tamu dari Indramayu, yaitu Pangeran Surya Dharma, membawa oleh-oleh buah mangga yang besar sekali. Kemudian Syekh Bentong meminta kepada istrinya untuk menghidangkan buah mangga kepada Syekh Sayyid Syarifuddin. Syekh Sayyid Syarifuddin mengupas buah mangga itu, namun aneh, buah mangga tidak bisa dikupas. Syekh Bentong dengan senyum dikulum berkata kepada istrinya, "Masa tamu harus mengupas mangga? Lebih baik nini saja yang mengupasnya."
Dengan cekatan mangga itu dikupas oleh Nini dengan mudahnya, dan Syekh Sayyid Syarifuddin menikmati buah mangga yang besar itu, tetapi dalam dirinya mengagumi akan kesaktian kedua orang tua itu. Syekh Sayyid Syarifuddin mohon pamit kepada Syekh Bentong dan istrinya untuk meneruskan perjalanan menemui Syekh Syarif Hidayatullah. Ditunjuklah oleh Syekh Bentong bahwa jalannya ke arah utara. Di perjalanan, Syekh Sayyid Syarifuddin bertemu dengan orang yang sedang mencari rumput. Syekh Sayyid Syarifuddin berhenti sejenak dan bertanya kepada orang itu, "Kemanakah arah jalan untuk menemui Syekh Syarif Hidayatullah?" Akan tetapi orang yang ditanya itu balik bertanya, "Apakah maksud Andika ingin bertemu Syekh Syarif Hidayatullah?" "Saya mau mencoba ilmunya, bahwa kalau rambut saya yang panjang ini bisa dipotong, saya merasa menyerah dan menjadi muridnya," jawab Syekh Sayyid Syarifuddin. "Kalau tujuannya hanya itu, biar dipotong oleh saya saja, tetapi asalkan suka dan rela." Syekh Sayyid Syarifuddin menyerahkan rambutnya yang panjang untuk dipotong. Hanya dengan jari tangannya saja, rambut yang panjang itu bisa dipotong. Sekarang tempat kejadian tersebut dinamakan Sukalila dan rambutnya disimpan di Karanggetas. Kedua tempat itu ada di wilayah kota Cirebon. Setelah tahu rambutnya dapat dipotong hanya dengan jari tangannya saja, hati Syekh Sayyid Syarifuddin berbicara betapa hebatnya ilmu orang tua itu. Betapa hebatnya ilmu orang itu, walaupun hanyalah seorang penyabut rumput saja. Syekh Sayyid Syarifuddin membalikkan badannya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Akan tetapi orang itu tidak ada di tempatnya, hilang, tak tahu kemana perginya. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud, "Hai kesatria, bila ingin menemui Syekh Syarif Hidayatullah, teruskan perjalananmu ke arah utara. Saya hanyalah seorang abdi dalam beliau." Syekh Sayyid Syarifuddin setelah mendengarkan suara itu menjadi semakin bingung, sehingga perjalanannya tersesat di suatu pedukuhan. Datang di pedukuhan itu, bertemulah dengan orang tua yang sedang berkerumun dengan beberapa orang pengikutnya, yaitu Ki Dempul, Nyi Mas Plembang, Ki Bei, Ki Gundul, dan Ki Sirat. Kedatangan Syekh Sayyid Syarifuddin disambut dengan baik, "Reo Reo" dalam bahasa Cirebon, yang berarti ria ria. Sejak itu maka pedukuhan tersebut dinamakan Kreo dan sekarang adalah Desa Kreo. Orang tua itu adalah sesepuh pedukuhan Kreo, disebutnya Ki Gede Kreo. Peninggalan pusaka yang masih ada di antaranya Soko Dengkol, Kemung atau Bende, Keris, Tombak, Pedaringan, dan Kendang. Soko dongkol sebagai alat penyumpahan bagi yang bersalah. Kalau memegang benda itu nanti tangannya menjadi dengkol atau melengkung. Kemung atau bende sebagai alat pemberitahuan bila mana desa ada keperluan. Keris sebagai alat untuk perang membela agama. Tombak sebagai penyerangan terhadap musuh atau lawan. Pedaringan sebagai alat tempat penyimpanan beras. Kendang alat kesenian karena Ki Gede Kreo senangnya ramai-ramai atau hiburan dan sebagai alat untuk mengundang pengikutnya.
Begitu pula sampai sekarang adat desa yang dari leluhur masih dilaksanakan seperti ngunjung, sedekah bumi, mapagsri, tulak tunggul, mulang tambah, waktu padi mengandung. Pusaka seperti kemung atau bende, keris, tombak, pedaringan sekarang disimpan di kubu selagi bertugas. Soko dengkol sekarang disimpan di desa, dirawat, dibungkus dengan kain. Ki Gede Kreo sampai sekarang makamnya banyak dikunjungi orang dan tiap adat desa diadakan kesenian wayang kulit, topeng, sandiwara, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.